Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Wahid, juga Ketua Amaniyah Ramadan, beserta koordinator dan juga para anggota, dan juga pada koordinator kuliah subuh, yaitu Bapak Ustadz Muhammad Tahir, yang sekaligus nanti akan memberikan mau'izah atau pencerahan rohani. Saya hormati para sesepuh, para asatidz, para ustadz, bapak-bapak, dan juga ibu-ibu jamaah subuh, jamaah Masjid Al-Wahid yang saya hormati, dan mohon maaf apabila tidak saya sebutkan namanya satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa takdir dan mahabbah saya. Sama-sama kita buka dengan hamdalah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan banyak sekali nikmat, sehat, kemudahan untuk beribadah di bulan Ramadan yang mulia ini. Selawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, para sahabat, para pengikut-pengikutnya yang setia. Semoga kita nanti di yaumul qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Al-Wahid yang saya hormati, untuk hari Ahad ini adalah hari yang terakhir dalam acara kuliah subuh Ramadan tahun ini. Yang terakhir, insya Allah tinggal beberapa hari lagi meninggalkan atau ditinggalkan Ramadan. Kemarin Pak Ustadz nanya, kita ini kalau ditinggalkan Ramadan senang apa sedih sih? Gitu. Kalau kita tentunya ya senang, soalnya mau lebaran kan gitu ya. Tapi kalau para sahabat, para orang-orang soleh itu bersedih ditinggalkan Ramadan, berpisah dengan Ramadan. Kenapa? Karena dia paham dan gak yakin akan keagungan dan kemuliaan di bulan Ramadan. Tapi untuk kita jangan bersedih, jangan khawatir. Kenapa? Karena Ramadan nanti akan datang. Tapi yang kita sedih, kita khawatir, nanti Ramadan datang, kitanya yang sudah pergi. Begitu kita memohon kepada Allah agar diberikan kesehatan dan juga dipanjangkan umur hingga bertemu kembali di bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Al-Wahid, untuk terakhir kali ini saya atas nama pribadi dan juga panitia Amaniyah Ramadan ingin mengucapkan terima kasih yang pertama kepada para ustadz yang sudah menyedekahkan ilmunya kepada kita semuanya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Tentunya kalau ilmu dan juga nasihat semuanya itu sudah
sampai kepada kita, ya kita harus bisa menasihati diri kita sendiri. Kalau banyak nasihat yang kita sampai kepada kita nggak bisa menasihati diri kita sendiri, ya akan tidak membuahkan hasil. Itu yang terpenting, kita bisa menasihati diri kita masing-masing sehingga kita nanti setelah Ramadan bisa meningkatkan baik itu keimanan kita dan juga amal kita. Dan amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang istiqomah, walaupun hanya sedikit. Selanjutnya kami atas nama Panitia Ramadan mengucapkan banyak terima kasih juga kepada para jamaah yang selama ini telah bersama dengan kita, dan alhamdulillah. Dan juga tentu saja kami dalam penyampaian ini ada sesuatu yang kurang berkenan pastinya, baik itu sambutan ataupun berbagai macam, untuk itulah dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim. Mari sama-sama kita buka dengan surat Al-Fatihah wa ala kullina min sholih al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada Al-Karam Bapak Muhammad Tahir, waktunya persilahkan. Tentunya banyak pesan maupun pesan yang akan disampaikan kepada kita. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim. Soiman jamaah Masjid Ar-Rahmah yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah di minggu yang terakhir hari ini. Oh ya, kawan kita mau pulang kampung, selamat jalan Mas Harmoyo. Semoga lancar, selamat sampai tujuan. Salam buat keluarga. Minal aidin wal faizin ya. Ya, di minggu yang terakhir ini kita bersyukur kepada Allah bahwa kita masih bersedia dengan ikhlas tentunya duduk di rumahnya Allah, di masjid yang kita cintai ini. Dan kita juga merasa
Allah sayang gitu ya, merasa Allah sayang bahwa kita itu masih berkenan duduk di masjidnya Allah, di rumahnya Allah. Ini luar biasa, karena kita lihat saudara-saudara kita ini juga nggak banyak ya yang duduk di sini. Mudah-mudahan kita selalu dapat bimbingan, dapat tuntunan, petunjuk dan juga lindungannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah tambahkan kekuatan iman kita, Islam kita, di mana kita nanti setelah lepas Ramadan kuantitas ibadah kita meningkat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat, para pengikutnya yang senantiasa setia mengikuti ajaran-ajaran beliau. Mudah-mudahan kita semua ini istiqomah sampai akhir hayat kita, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah SAW. Di yaumil kiamat nanti kita kebagian syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pak Wardio, kayak itu beras buat kita banyak. Coba, kayaknya semalam pesan beras apa diantar itu. Jamaah yang dirahmati Allah, ini tanggal 27 Ramadan bagi kita yang berpuasa hari Selasa. Bagi yang berpuasa hari Senin ini tanggal 28. Ya, baik yang puasa hari Senin maupun hari Selasa, ini kita hanya tinggal puasa 2 hari atau 3 hari lagi ya. Ya. Oh enggak ya. Jadi 2 hari. Kalau kita kayaknya nggak mungkin 3 hari lagi ya. Karena begini, pada umumnya kita ini ngikut puasa yang belakangan tapi ngikut berbadannya bareng. Belum pernah kita ikut puasa belakangan, ikut lebarannya belakangan. Yang saya ingat saya belum pernah. Belum Pak kalau lebarannya bareng itu ya. Mungkin pernah jarang-jarang ya. Jadi alhamdulillah kita sudah menjalani puasa selama 26 hari, dengan hari ini berarti 27 hari. Ya. Nah, untuk saat ini mungkin kita itu tidak tepat kalau memikirkan atau membicarakan tentang pahala. Ya, tidak tepat lagi. Karena pahala diberikan kepada hamba-hamba Allah itu adalah hak mutlaknya Allah. Kita hanya mendengar pesan-pesan, kemudian motivasi dari Rasulullah untuk menjalankan ibadah. Kalau dijalani pahalanya sekian, kalau ini dijalankan ibadahnya sekian. Ya, tapi yang namanya ibadah ini nggak berbentuk Pak ya, nggak berbentuk kayak duit. Kalau duit mungkin kontan, ya kita bisa hitung. Tapi kalau pahala ini tidak. Oleh karena itu rasanya kurang pas kalau hari ini kita membicarakan pahala. Karena pahala ibadah yang disampaikan para ustadz, para kiai, para mubalik dan sebagainya, para khotib itu sudah banyak sekali, dalilnya juga sudah banyak. Sekarang yang kita pikirkan, ibadah kita apapun bentuknya di dalam bulan suci Ramadan ini ada efek positifnya apa enggak?
nanti selepas Lebaran. Ya, puasa kita yang jelas-jelas Allah katakan la'allakum tattaqun ini nanti menambah ketakwaan kita apa enggak? Setelah puasa. Ya, takwa itu rumusnya ulama imtithalul awamiri wa ijtinabun nawahi. Selalu menjalankan perintah Allah, selalu menjauhi larangan Allah. Nah itu maksimal nggak nanti? Itu kita bisa lihat. Ya, kita bisa lihat sendiri diri kita, nggak usah kita lihat tingkat takwanya orang lain. Ya, karena kalau kita banyak melihat menilai takwanya orang lain, justru kita tidak bisa melihat kekurangan kita sendiri. Nah ini berbahaya. Ya, kita selalu aja kan ada tuh menilai orang tempat masjid malas banget. Ya, itu merugikan kita gitu loh, merugikan kita. Ya kalau kita bisa ngajar, kita ajar dengan baik, dengan bil hikmah wal mau'izah hasanah. Itu anjurannya Allah kalau dakwah begitu, bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Itu caranya orang ngajar. Bukan diomelin doang, bukan katain doang, sindir-sindirin doang. Ya, itu nggak tepat. Nah, ini ibadah kita, puasa ini yang kata Allah la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Nanti gimana? Ya. Dan ibadah puasa ini kalau kita renungkan ini banyak pelajarannya. Apa? Menggembleng kita untuk yang pertama sabar. Itu pasti sabar. Yang pertama itu sabar. Ya. Lapar, tahan, sabar, tahan tunggu maghrib. Aus, tenggorokan kering, kalau orang kerja sampai pahit. Orang ojek juga pahit juga itu. Ya. Nah, kata tadi kan udah artinya ngeruwet. Dia mau minum nggak boleh. Pahit. Ya. Nah itu gimana nanti hasilnya itu? Puasa kita itu sabar, menguji kesabaran kita, dan kesabaran kita itu diuji di berbagai sudut, ya, tentang ekonomi, tentang kesehatan, tentang Astagfirullahaladzim. Ya ibadah. Ini saya tiba-tiba kena ini, kayak vertigo. Ini muter. Astagfirullahaladzim. Iya, ini muter ini. Iya. Biasanya kalau minum hilang. Astagfirullahaladzim. Ya. Jadi puasa melatih kesabaran. Jadi kesabaran tentang ekonomi, tentang keluarga, tentang ibadah, tentang muasyarah, ya. Nah itu kok bisa muternya balik ya? Bentar. Tadi ke kiri, sekarang ke kanan. Pernah nggak ini seperti bapak ngalamin kayak gini?
Ngantuk itu. Iya. Saya udah pernah berapa kali, tapi searah doang, nggak pakai balik ini. Enggak. Astagfirullah. Jadi Pak ya, yang pernah masalah kesabaran ini banyak. Karena sabar ini adalah setengahnya iman. Sabar ini setengahnya iman. As-sabru nisful iman. Nah ini mudah-mudahan puasa kita bisa menambah kesabaran kita di berbagai masalah. Kemudian puasa kita ini alhamdulillah ya mulai berhenti tapi masih. Kesabaran kita ini juga mudah-mudahan kita selalu sabar menjalankan perintah Allah. Ketika datang perintah kita jalani dengan sabar. Jangan berpikir ketika ada panggilan Allah, ketika ada panggilan perintah Allah, kita kok rasanya ya datang lagi. Alhamdulillah. Kemudian puasa di samping melatih kesabaran, melatih sifat qanaah, tenang dalam menghadapi berbagai masalah. Alhamdulillah, berkat doa Bapak Ibu sekalian berhenti ini. Berhenti. Saya udah enak tadi. Alhamdulillah. Jadi melatih kesabaran ini gejolak hati yang dimanfaatkan nafsu, yang dimanfaatkan setan itu sifat keakuan ya. Sifat keakuan itu kadang susah dilawan ya. Aku ini siapa? Lu belum tahu gua. Itu sifat sombong ya, sifat sombong. Orang akan kita kalahkan dengan sifat keakuan kita. Nah itu puasa itu sangat berharga untuk melatih. Nah ini puasa itu cuma menahan dari fisiknya 3 ya, masuknya air dari makanan ke perut dan juga mengendalikan nafsu syahwat birahi. Karena itu 3-tiganya itu akan mendorong manusia untuk bersifat, kalau tidak terkendali, akan menimbulkan sifat hewaniah ya. Karena hewan itu butuhnya cuma 3 itu: makan kenyang, minum, sama kawin. Itu 3 aja tuh yang diingini. Kalau kita tidak mengendalikan itu semua, yakinlah bahwa kita punya sifat seperti binatang ya. Urusan dunia pengennya nggak terbatas, udah punya 1 pengen 2, udah pengen 2 kita 3, udah pengen ini pengen itu dunia ya. Urusan yang lain pun begitu juga. Nah ini puasa melatih. Kemudian pertanyaan yang kedua, sholat kita yang kita tambah ketika puasa ini baik siang malamnya udah pasti kan kalau kita itu tarawih ya, itu nambah. Nah puasa kita itu sudah, tujuan puasa siapa? Tujuan sholat apa sih? Kata Allah, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Itu kata Allah, bukan kata Nabi. Nah ini lebih kelas berat ya. Tanha anil fahsya wal munkar ya. Nah sholat kita sudah belum?
Sudah menghindarkan diri kita dari dosa besar maupun kecil belum? Ya, dosa dari mata, dosa dari mulut, dosa dari kuping. Ini pertanyaan. Ya, karena ada sebuah hadis yang mengatakan sabda Nabi, malam nanhahu sholatuhu anil faksha wal munkar lam yaddad minallahi illa buddhan. Ya, ngobrol kamu. Saudara udah jemput. Oh iya ya. Selamat jalan, mudah-mudahan lancar. Jadi barang siapa orang yang sholatnya tidak bisa menahan, tidak dapat menahan dari perbuatan fahsya wal munkar, dosa yang kecil-kecil dan gede, maka lam yaddad. Susah masih lam yaddad apa ini? Lam yazdad, Z-nya hilang. Susah banget tuh zainya. Lam yazdad minallahi illa buddhan. Jadi tidak dapat tambahan nilai apa-apa dari Allah kecuali hanya jauh dari Allah. Artinya kita jauh dari ajaran agama. Gitu ya. Jadi sholat kita itu harus khusyuk wal khudu kalau mau mendapatkan hasil tanha anil fahsya wal munkar. Ini sholat kita. Udah, pertanyaannya itu aja. Ya. Terus apa lagi yang kita jalani di bulan Ramadan ini? Baca Quran nambah. Kata Allah apa kalau kita Quran itu apa? Untuk apa? Ya. Al-Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi tujuannya bahwa Quran itu diturunkan kepada manusia itu apa? Hudal linnas, menjadi petunjuk buat manusia, wa bayyinatin minal huda, dan sebagai penjelas ya tentang petunjuk itu, wal furqan, dan pemisah antara hak dan batil. Nah, kita sudah belum itu bacaan Quran kita? Udah berapa banyak perintah Al-Quran yang kita pahami dan kita jalani? Udah berapa banyak larangan yang ada dalam Al-Quran kita mengerti, kita pahami dan kita jalani? Itu pertanyaan. Apa jangan-jangan bacaan Quran kita hari ini, bulan ini, Ramadan ini kualitasnya sama kayak kemarin yang kita nggak belajar? Ya gimana dapat petunjuk, bacanya aja banyak salah, belajarnya kagak. Ini buat kita ya. Jangan hanya terangsang baca Quran walaupun terbata-bata itu pahalanya banyak. Pahala itu hak mutlaknya Allah, nggak kelihatan. Tapi manfaat apa yang kita jalankan perintah Allah itulah yang harus kita pikirkan. Itu ya. Apa iya ibadah itu ibaratnya menanam, Pak? Apa iya kita tancap-tancap doang, habis itu kita tinggal nancapnya di bahasa bobrek, kita nggak urusin. Yang kita harapin apa itu tanaman? Kan buahnya ya, Pak. Kalau tanaman yang kita harapin buahnya, hasil jerih payah kita mulai nancepin sampai merawat, tapi kita nggak rawat, cara nanamnya nggak tahu, cuma tancap-tancap doang, besok mati kita nggak lihat, kita nggak tahu tuh. Nah itu ibadah, itu ibarat menanam. Harus tahu cara menanam, harus tahu cara mengurus, harus tahu cara merawat. Ibadah juga itu sama. Supaya mendapatkan pahala, mendapatkan hasil, ya harus kita tahu caranya. Harus kita bisa merawatnya. Wah, kalau kita bicara agama itu panjang lebar. Mudah-mudahan ini menjadi pertanyaan kita semuanya, yang nantinya habis lebaran kita meningkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo Pak, kalau kita pengen jadi orang baik sekalian, jadi orang soleh sekalian,
Kita tantang diri kita sendiri. Habis lebaran tantangannya itu sunnah. Man shoma ramadhana wa atba'ahu sittan min syawal kana asobin dahli. Itu hadis sahih. Sahih banget, cari di Bukhari Muslim ada. Kalau nggak percaya, siapa yang puasa bulan Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka dia seolah-olah dia sama dengan puasa 1 tahun. Itu manfaat luar biasa, Pak. Mudah-mudahan kita semua itu bisa. Jangan tergiur sama makanan yang begitu banyak. Sabar, nanti hari ke-8 kita buka lagi. Hari pertama kita buka, hari ke-8 kita buka lagi. Ya Pak ya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Itu pertanyaan buat diri saya sendiri khususnya dan pertanyaan buat kita semuanya. Karena ini sangat berharga bulan Ramadan. Kalau kita nggak hargai, sayang tahun depan katanya kita belum tentu dapetin lagi. Mohon maaf atas segala perkataan saya yang mungkin kurang berkenan atau mungkin kelamaan, ya. Ya, saya mohon maaf yang seluas-luasnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya arhamar rahimin. Irhamna ya arhamar rahimin. Irhamna ya arhamar rahimin. Irhamna Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaromatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya bali'ati yaghfiru yarham ya dafi'an bala ya Allah ya dafi'an bala ya Rahman ya dafi'an bala ya Rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'abudana wa qira'atana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Ta'awun biya subhanakallahumma wa tahiyyatu biya salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa sih? Gak foto loh. Belum.